Ada yang kelas. Oke, kita mulai. Ya. Oke, jadi topik yang akan kita bahas ini adalah trigonometri bagian pertama ya. Bagian pertama. Nah, kenapa aku bilang bagian pertama? Karena nanti, karena sebetulnya materi ini itu lumayan banyak ya. Lumayan banyak dan nggak mungkin aku bisa nge-cover dalam satu meet. Makanya aku bagi nanti jadi beberapa bagian. Nah, untuk trigonometri part satu ini, aku akan membahas dasar-dasarnya dulu ya. Nah, jadi trigonometri, well, banyak yang bilang monster ya, terutama buat kalian yang IPA. Kalian yang MIPA, ini bisa dibilang materi yang monster. Karena apa? Well, sebagian bilang susah, ya kan? Padahal trigonometri ini dia salah satu materi yang sangat-sangat penting untuk dipahami konsepnya. Karena buat yang MIPA ya, kelas 12 nanti kalian masih pakai ini. Kalian masih akan memakai trigonometri. Nah, jadi buat yang kelas 10 ya, terutama yang buat kelas 10 aku mau nekankan di sini kalau materi trigonometri ini itu konsepnya harus benar-benar dipahami di sini biar nanti kalau misalnya udah kelas 11 12 itu kalian nggak bakal kesulitan nantinya ya. Nah, jadi trigonometri itu apa? Nah, trigonometri sebetulnya itu berasal dari dua kata dan dua kata ini merupakan kata dari bahasa Yunani yaitu trigono yang artinya segitiga dan metri yang artinya pengukuran. Kalau kita gabungkan ini, dua arti kata ini, maka secara harfiahnya trigonometri artinya pengukuran segitiga. Nah, oke, ada satu kata yang penting di sini yaitu segitiga. Oke, jadi pada dasarnya trigonometri itu nanti sebagian besar kita akan berurusan dengan segitiga. Oke, jadi sifat geometri segitiga itu penting untuk dipahami sebelum kita belajar trigono. Itu yang penting. Oke, sifat geometrisnya ya kayak apa? Punya tiga sisi, jumlah ketiga sudutnya 180 derajat, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita akan mulai dari ini. Nah, kita akan memulai dengan satuan yang baru, yaitu radian. Nah, radian itu apa ya? Oke, mungkin langsung dikasih tahu kalau, oh, satu radian itu pi radian 180 derajat misal gitu. Padahal, nah, jadi radian itu apa? Nah, radian itu ilustrasinya kayak gini. Nah, jadi di gambar ini, gambar samping ini, kita punya tiga lingkaran yang pusatnya semuanya sama, tapi jari-jarinya berbeda. Oke, ini jari-jarinya beda, yang ini dengan yang ini dengan yang di sini. Oke, nah perbandingannya itu gini. Panjang busur AB, ntar aku lihat dulu ya. Oke, jadi gini, radian itu sebetulnya perbandingan antara panjang busur, oke, benar, nah, ada yang mau ada note di sini. Oke, lanjut. Nah, barusan ada yang mau masuk, bentar ya. Oke, bentar aku admit dulu. Oke, udah. Nah, jadi gini, radian itu dia perbandingan antara panjang busur dengan jari-jari lingkaran. Oke, itu yang disebut radian. Nah, oke, kalau kalian masih ingat lingkaran di SMP ya, busur itu kan dia bagian yang melengkung ini kan, yang warna hijau ini, ya. Sedangkan jari-jari yang mana? Yang merah ini, yang lingkaran kecil ya, aku bahas sekarang. Nah, ini jari-jari, yang ini busur. Oke, nah untuk lingkaran kecil ini disebut satuan radian dari sudut AOB. Nah, kalau kalian lihat di sini, sudut AOB itu pada dasarnya merupakan sudut pusat lingkaran. Oke, kenapa dia namanya sudut pusat? Karena dia terbentuk kaki-kaki sudutnya itu apa? Jari-jari lingkaran. Nah, ini dan di sini. Dua-duanya ini jari-jari. Oke, nah sekarang satu radian itu seberapa? Satu radian seberapa ya? Nah, ternyata
satu radian itu dia gini. Satu radian itu kayak gini. Jadi dia panjang busur. Kalau satu radian artinya nanti panjang busur ya itu bakal sama kayak gini. Jadi panjang busur R, ini kan busur, dibagi dengan jari-jari. Nah, ini disebut satu radian. Jadi kalau panjang busur lingkarannya R, ya, alias sama dengan jari-jarinya, kita bagi dengan panjang jari-jari, maka dia satu radian. Seperti ini. Oke? Nah, terus gimana kalau misalnya dua radian? Oke. Kalau dua radian itu kayak gini. Jadi busur yang ini, well, dia panjangnya dua radian. Yang ini, panjang busur 2R ini, dibagi dengan jari-jari. Dibagi dengan ini. Nah, jadi dari contoh ini, maka kita bisa tahu kalau radiannya makin besar, artinya sudut, nah artinya gini, sudut pusatnya itu kayak gini, kebagi gitu loh. Ya kan, kayak ke apa makin banyak bagiannya. Jadi sudut pusat ini kita kayak bagi lah ya. Enggak. Dia sudutnya makin besar, tapi dia dibagi menjadi beberapa bagian yang besarnya sama dengan yang di sini. Ya, bagiannya sama seperti di situ. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh kalau misalnya menghitung radian kayak gini. Nah, sekarang yang penting ya, sebelum kita belajar lebih lanjut soal bagaimana cara kita cari nilai-nilai sudut di trigonometri ya, kita harus tahu hubungan antara radian dengan derajat. Oke? Dua satuan ini, radian dengan derajat itu dia kan berkaitan dengan sudut, ya kan? Dia berkaitan dengan sudut. Nah, oke, sudutnya gini. Nah, gampangnya gini. Nanti keliling lingkaran itu kan 2πr rumusnya. Nah, berarti keliling lingkaran, oke, keliling lingkaran kan berarti gini. Nah, berarti ini kan 2πr ini dia akan membentuk sudut sebesar 2π radian di pusatnya. Oke, berarti ini sudutnya 2π kalau begini. Ya, ini 2π. Nah, dari hubungan ini tadi, kalau kita punya 2π radian itu 360 derajat, area satu putaran penuh, maka pi radian itu tinggal bagi 2 aja di sini. Ini tinggal bagi 2 nanti dapat pi radian itu 180 derajat. Oke. Nah, dari sini, well, kita bisa dapat konversi antara radian dengan derajat. Nah, radian dengan derajat nanti besarnya segini. Satu radian kalau dalam derajat ya, itu 57 menit 18 menit. 57 derajat 18 menit. Nah, sebaliknya, satu derajat kalau kita ubah ke radian, hasilnya itu nanti 0,017 radian. Oke, nanti, nah sebelumnya, perhatikan pi yang ada di sini. Nah, pi yang di sini itu dia sebetulnya bertindak sebagai, ya bilangan pi 3,14 sekian kan besarnya. 3,14 sekian kan. Nah, tapi kalau pi yang di sini, nanti sebenarnya jangan diperlakukan 3,14. Oke, biarkan dalam pi. Nah, dari sini nanti kita akan bisa konversi derajat ke radian, begitu pula sebaliknya. Contoh, contoh kalau misal aku punya sudut berapa ya? Oke, bentar. Oke, contoh aku punya sudut 60 derajat misalkan. Oke, bentar ya. Oke, contoh kalau aku punya sudut 60 derajat. Aku ubah ke radian. Berarti caranya gini. 60 derajat taruh di atas. Dibagi dengan 180 derajat. Ya. Kali pi. Kita kalikan dengan pi. Nah, dari sini ini bisa kita coret. Oke, berarti ini tinggal 1. Karena kita bagi dengan 60 ya. Yang ini tinggal 3. Berarti 60 derajat berapa? Sepertiga pi. Bisa juga ditulis begini. Pi per 3. Ini juga boleh. Dalam apa ini? Dalam radian. Oke.
Nah, berikutnya aku mau kalian coba ya. Kalau misal aku punya sudut 150 derajat ya. Nah, ini kalau aku ubah ke radian hasilnya berapa? Hasilnya berapa nih? 150 derajat aku ubah ke radian. Berarti berarti tinggal begini aja kan. 150 derajat dibagi, ntar ada yang mau masuk. Ntar ada yang mau masuk. Oke, udah. Oke. Nah, 5 per 6 pi kan? Yes, benar. 5 per 6 pi. Dari sini dapatnya nanti. Tadi kan kita punya begini. 150 derajat bagi 180 derajat kali pi. Ya kan? Kali pi, ini kan kita bagi 30. Dapat 5, ini dapat 6. Berarti nanti 150 derajat, kalau kita ubah ke pi, ke radian, hasilnya tuh 5 per 6 pi radian. Udah, kayak gini aja. Nah, terus kalau misalnya aku mau dari radian ke derajat, gimana? Oke, contoh. Contoh 3 pi per 4 rad. 3 pi per 4 radian. Aku ubah ke derajat, berarti ini nanti 3 pi per 4 kali ini. Kalikan dengan 180 per pi. Lihat di sini. Radian kita ubah ke derajat. Berarti kita kalikan 180 per pi. Oke, pi-nya kita coret begini. Nah, ini dalam derajat ya. Awas, jangan lupa. Nah, nanti setelah kita hitung hasilnya 135 derajat. Oke, hasilnya 135 derajat. Ini contohnya kalau misalnya kalian mau konversi dari radian ke derajat. Oke, nah, benar aku mau on cam ya. Nah, aku mau on cam bentar ya. Oke. Nah, kalau soal buku yang aku pakai itu ini. Nah, jadi bahan di PPT ku ini sebetulnya sebagian aku ambil dari sini. Kelihatan nggak ya? Aku ambil dari buku ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke. Ini sebagian aku ambil dari buku ini. Dari buku ini. Oke. Nah, sampai sini aku bakal mulai dari sini sampai selesai aku bakal on cam ya. Oke. Nah, contoh berikutnya. Kalau berikutnya itu contoh satu lagi deh. Misal aku punya 3 pi per 2 radian ya. 3 pi per 2 radian. Ini kalau aku ubah ke derajat berarti gimana? Yang ini. Ini berarti 3 pi per 2 kali berapa? Kali berapa? Kali 180 derajat per pi. Bagi pi, nih coret-coret, nanti kita dapat 270 derajat. Oke? 170. 70. Oke. Jadi sebenarnya sebelum aku benar-benar ke apa trigonometri yang pakai segitiga siku-siku, ini aku kasih yang radian dulu. Oke? Kita akan belajar radian dulu karena nanti kita akan lebih banyak pakai radian daripada derajat. Ya, kita akan lebih banyak pakai radian daripada derajat. Nah, berikutnya sebelum kita benar-benar menginjak segitiga siku-siku, ya, kita kenalan dulu dengan kuadran. Nah, jadi di uh, bidang kartesius ini kita bisa bagi jadi 4. Kita bisa membagi mereka jadi 4 bagian yang dinamakan kuadran. Nah, penamaan kuadran itu dia urut dari sini, dari pojok kanan ini, berlawanan jenjang secara urut. Berarti ini kuadran 2, 3, 4. Oke. Nah, ini sudutnya apa aja? Oke. Kuadran 1 itu dia gini. Ini misalkan sudutnya alfa ya. 3, salah kok 3. 90, sorry. Oke. Berarti rentangnya ini kan kuadran 1 dari 0 sampai antara 0 sampai 90, 0 dan 90 derajat kan. Untuk kuadran 2 itu nanti gini. Rentang sudutnya. Oke. Nah, untuk kuadran 3 itu dia dari 180 derajat ya di situ. Dia 180 derajat
sampai 270 kalau di sini. 270 derajat, yang kuadran 4 itu 270 sampai 360. Oke. Nah, kenapa kok aku kasih tahu kuadran duluan? Karena nanti ini bakal menentukan nanti di nilai perbandingan trigonometrinya. Nanti pengaruh. Oke, entah itu positif atau negatif itu bergantung pada di sudut mana di kuadran mana sudut itu ada. Oke, dia akan bergantung di situ. Nah, dia akan bergantung ke situ. Nah, satu lagi itu sudut positif dan negatif. Ini satu lagi. Nah, jadi sudut positif ini dia dia gini. Jadi kalau misal nggak ada tanda apa-apa di sudutnya, misal 60 derajat begitu aja ya, berarti yang dimaksud itu 60 derajat berlawanan jarum jam mulai diukurnya dari sini. Nah, dari sumbu X positif. Diukurnya dari sini nih. Nah, diukur dari sini. Dan kalau positif acuan dia berlawanan jarum jam, dia berlawanan. Kalau sudut negatif itu dia searah jarum jam. Dia akan searah seperti ini. Nah, ini putarannya kan ke sini. Berarti dia searah jarum jam. Oke? Nah, oke, kita udah kenalan dengan sudut positif dan negatif. Ya, sekarang kita akan review ya. Eh, atau mungkin yang baru kelas 10 kita akan kenalan dengan trigonometri di segitiga siku-siku. Oke, karena ini dasarnya. Dasarnya tuh di sini. Nah, jadi gini, kita punya segitiga siku-siku ABC di gambar ini ya. Nah, misalkan salah satu sudutnya itu theta. Nah, theta ada di sini. Theta di sini berarti besar sudut BAC atau CAB sama dengan theta. Nah, di sini kita akan definisikan BC ini, sisi yang di sini, itu sebagai sisi di depan sudut theta. Nah, kenapa depan? Nah, dia berhadapan nih. Theta dengan sisi yang ini kan dia berhadapan, ya kan? Nah, berarti ini di depan. Terus si AB ini dia disebut sisi samping. Kenapa samping? Karena dia sejajar. Sejajar dengan apa? Sudutnya. Ini kan sejajar nih. Nggak miring, nggak berhadapan kan. Sedangkan yang terakhir AC itu disebut sisi miring. Nah, sisi miring ini dia harus menghadap sudut siku-siku di sini. Nah, ada penandanya di sini. Dia berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, oke, depan samping miring. Nah, ini depan samping miring ini penting ya. Nanti. Nah, untuk perbandingan trigonometri yang awal, yang kalian pelajari di awal itu nanti 3. Sin, sinus, cos, cosinus, tan, tangen. Nah, 3 perbandingan trigonometri ini dia ada definisinya. Kalau sinus, definisinya apa? Perbandingan antara panjang sisi depan atau sisi yang menghadap sudut dibagi dengan hipotenus atau panjang sisi miringnya, ya. Oke, berarti kalau misalnya mau dibuat akronim ya depan per miring demi. Oke, kalau cosinus itu didefinisikan sebagai perbandingan antara sisi samping yang samping sudut dengan apa? Dengan panjang sisi miring. Oke, alias kalau mau dibuat singkatan yang mau dipakai itu samping per miring. Oke, nah terakhir tangan. Tangan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang sisi depan dengan panjang sisi samping. Oke, dia didefinisikan seperti itu. Nah, lebih lanjut nanti kita akan belajar 3 perbandingan lagi. Ada 3 lagi selain sin, cos, dan tan. Oke, berarti ini depan,
per samping. Nah, ada 3 di sini. Oke. Nah, 3 itu apa? 3 sisanya? Well, kita akan definisikan bentuk yang ini. Cosec theta, ini secant. Oke, ini secant theta, yang ini kotangen. Nah, 3 perbandingan trigono lagi itu kosekan, sekant, dan kotangen. Nah, kosekan didefinisikan sebagai 1/sin. 1/sin. Oke, berarti kalau di segitiga siku-siku yang ini tadi, maka tinggal balik aja. Kosek tetanya berarti AC bagi BC. Cukup nggak? Nah, kayak gitu. Sekant didefinisikan sebagai 1/cos. 1/cos. Berarti AC per AB. Oke, ini kalau sekant. Kalau kotangen, kotangen itu dia nanti 1/tan. Oke, 1/tan nanti berarti ini tinggal balik ini, itu tinggal dibalik aja nanti. Jadi AB per BC. Nah, oke. Nah, kalau kita udah paham yang di segitiga siku-siku, sebenarnya nanti ini bisa kita perluas jadi seperti ini. Nah, di gambar yang bawah ini, kita punya lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya R. Nah, sebenarnya nanti definisi trigono, mau dia di segitiga siku-siku kayak tadi, atau di lingkaran ya, biasanya lingkaran satuan, itu bakal sama. Oke, bagaimana cara definisinya bakal sama aja sebetulnya. Jadi misalkan ini theta, theta itu sudut yang dibentuk antara di sini jari-jari dengan sumbu X. Dia dibentuk antara dua itu. Tadi kan, antara dua itu. Nah, berarti gini sekarang. Ini theta, berarti panjang sisi yang di sini OA itu X, panjang ABY, dan jari-jari itu L. Panjang jari-jarinya L. Kecil ya? Kecil ya? Yang lain gimana? Saudaraku kecil juga nggak? Benar. Kecil juga nggak? Saudaraku. Kecil juga nggak? Enggak, Kak. Oh, nggak ya? Oke. Oke. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ya. Nah, sama nanti antara definisi di sini dengan yang di sini. Sama aja nanti definisinya. Kalau apa misal tadi sinus itu depan per miring, kosinus itu samping per miring, semuanya bakal sama. Oke? Nah, sekarang kita akan review satu contoh ya. Misal aku punya, ntar aku gambar dulu. Misal aku punya segitiga siku-siku yang, ntar ya, aku gambar dulu. Oke, nah, misalkan aku punya segitiga kayak gini. Ini K, L, M. Misalnya gini ya. Ini aku mau, Pak, ini 3, ini 2. Terus ini misal tetanya deh sini. Oke, sekarang kalau kita punya segitiga siku-siku di L ya, segitiga KM ini siku-siku di L. Sekarang aku mau tanya, oke, aku mau tanya cos tetanya. Nah, cos tetanya berapa ya? Oke, cos tetanya berapa untuk segitiga ini? Oke, berapa? Berapa ya nilai cos tetanya? Cos tetanya berapa ya? Berapa ya? Oke, ini kita cari dulu kan panjang LM-nya, ya kan? Oke, panjang LM nanti ketemu berapa? Panjang LM. LM ketemu berapa? Ketemu berapa ini? Panjang LM. Oke, 5/3 bukan sih, bukan 5/3. Bukan 5/3 cosnya. Akar 5. Oke, LM panjangnya berapa? Akar 5 ya? Oke,
Akar 5 Akar kan? 5. Nah, oke, barusan ada yang jawab akar 13. Nah, mungkin salahnya tuh di sini sebetulnya. Kenapa kok ada yang jawab akar 13? Karena dikiranya itu, ini tuh bukan sisi miringnya. Nah, ini dikira bukan sisi miring, padahal sisi KM itu dia sisi miring karena dia menghadap segitiga siku-siku. Nah, gampangnya gitu. Dia kan menghadap segitiga siku-siku, sudut siku-siku kan di sini. Berarti LM nanti benar. Tadi panjangnya berapa? Akar 5 kan? Bukan akar 13. Oke, ini akar 5. Nah, berarti ingat lagi tadi cos itu kan dia samping per miring kan? Berarti akar 5 per 3. Itu aja sebetulnya. Gitu aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Tangan. Oke, nilai tannya berapa? Tan theta. Berapa ya tannya? Oke, berapa ya nilai tangannya? 2/3. Hmm, berapa ya tannya? Berapa ya? Berapa nih nilai tan tetanya? Berapa berarti? Nah, ada yang jawab. Oke, 2 per akar 5 atau 2 kali 5 per 5. Ya, itu. Oke, yes, benar. Oke, betul. Nah, jadi ingat lagi tangan itu kan dia depan per samping, ya kan? Depan samping, ya. Depannya ini tadi 2, ya kan? Tadi 2, yang sebelah sini, sampingnya akar 5. Nah, bentuk ini kita rasionalkan penyebutnya kan? Kita rasionalkan penyebutnya berarti nanti hasilnya apa? 2 per 5 akar 5. Oke, sip ya. Oke, satu lagi deh, satu lagi. Aku mau cari ini, kosekannya deh. Iya, kosekan tetanya berapa ya? Ini, kosekan tetanya berapa ya? Oke, kosekan tetanya berapa ya? Hmm. Oke, cek dulu. Oke, 3/2. Yes, 3/2 betul ya. Nah, kosekan tadi dia kan kebalikan dari sin. 1/sin kan? Nah, berarti miring bagi depan. Ya kan? Miring bagi depan. Berarti kosekan theta nanti 3/2. Selesai. Nah, selesai nih. Oke, terus sedikit sekarang. Nah, ini. Oke, sebetulnya perbandingan trigonometri itu bisa kita perluas. Sebetulnya bisa kita perluas untuk uh, sudut-sudut di luar sudut lancip. Itu bisa. Oh ya, tapi sebelumnya aku mau ngasih ini ya. Tapi sebelum ke sini aku mau kasih ini dulu. Nah, lupa, ada yang lupa tadi. Oke, jadi untuk ini kita punya tabel sudut istimewa kan? Kita punya tabel sudut istimewa yang mungkin buat yang kelas 10 mungkin udah pernah ketemu pas belajar vektor ya di fisika. Udah pernah ketemu kayaknya. Nah, oke, jadi ini perbandingan trigononya ini sin, terus sebelah sini cos, oke, terus yang ini tan. Nah, sudut-sudut istimewa yang umum kita jumpai kan 0 derajat, ya kan? Terus 30, terus berapa lagi? 45, ya kan? 45, 60, terus berapa lagi? 90, ya kan? Nah, oke. Ini aku gambarnya terlalu besar ya, tapi nggak apa. Oke, jadi sebetulnya kalau tips dari aku ya, untuk nilai-nilai sudut istimewa ini, cukup hafalkan sin dan cos. Itu aja. Itu aja yang perlu dihafal sebetulnya. Kalau aku ya, cukup nilai sin dan cos.
Nggak perlu kalian hafalkan semuanya. Sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Nggak usah. Dan hanya untuk sudut ini aja sebetulnya. Hanya untuk sudut-sudut ini. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari 0 derajat. Sin 0, 0. Ya. Sin 30, setengah. Sin 45, setengah akar 2. Sin 60, setengah akar 3. Sin 90 derajat, 1. Nah, triknya gini. Kalau cos itu dibalik. Dibalik berarti 1 setengah akar 3 yang di sini. Ini setengah akar 2. Yang ini setengah. Yang ini 0. Oke, nah kalau tangan gimana? Berarti tinggal bagi aja nilai sin dengan nilai cos. Tinggal dibagi. Misal, tan 0 derajat berarti 0 bagi 1, 0. Nanti ini lanjutkan dapat ini, ini, ini. Sebetulnya nanti ini. Nah, itu. Oke. Nah, jadi sebetulnya tabel nilai istimewa ini nggak usah kalian hafalkan semuanya, mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat nggak perlu. Oke, nah kenapa kalian nggak perlu ngafalkan sampai benar-benar 360 derajat? Karena ini, ini jawabannya. Rasio trigonometri itu bisa diperluas. Diperluas ke sudut selain sudut lancip. Sebetulnya bisa diperluas. Nah, kayak gini contohnya, kayak gini gambarnya nanti. Oke, jadi di sini kita punya lingkaran yang jari-jarinya R, terus ada 4 titik di 4 kuadran berbeda ya. Nah, dari sini yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan adalah plus minnya, positif atau negatif, itu yang penting. Nah, misal aku ambil yang kuadran 2 ya. Nah, ini aku mau koreksi dulu yang di sini, di kuadran 2-nya. Ini harusnya 90, bukan 0. Oke? Ini harusnya 90 derajat. Nah, itu. Oke? Harusnya 90 kalau di sini. Nah, untuk kuadran 2 ini, misal kita mau cari sin-nya. Sin-nya berarti depannya. Depannya kan Y. Nah, ini kan depannya Y. Terus miringnya R, berarti dia akan positif. Nah, gini, sin tetanya positif, iya. Nah, ini sebetulnya besarnya nanti 180 min teta. Kalau di sini. Ini 180 min teta. Nah, 10 min teta. Nah, nanti untuk begininya ya. Begini, untuk ini sebetulnya nanti bisa kita ringkas. Bisa kita ringkas kayak di bawah ini. Jadi untuk kuadran pertama, dari 0 sampai 90, itu semua rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen, itu positif. Oke? Semuanya positif. Di kuadran 2, hanya sin dan kosekan yang positif. Selain itu negatif. Untuk kuadran 3, hanya tangen dan kotangen yang positif. Oke? Terakhir, di kuadran 4, hanya cos dan sek yang positif. Oke? Nah, secara umum nanti gini. Kalau kita punya sudut 180, kalau ketemu misal sudutnya begini ya, 180 plus min alfa, terus 360 plus min alfa ya. Nah, semua rasio trigonometri ini tetap semuanya tetap ya. Ntar aku tulis dulu. Nah, tapi ada catatannya ya. Catatannya apa? Tandanya menyesuaikan dengan sudutnya, bukan dengan alfa, menyesuaikan dengan sudutnya. Oke? Tapi kalau kita punya 90 derajat plus min alfa, terus 270 plus min alfa, maka berubah dia. Sin itu dia akan berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Oke, tangen itu nanti berubah jadi kotangen, ya.
kalau kita punya kosekan, itu akan berubah jadi sekan. Oke, kalau sekan, dia akan berubah jadi kosekan. Oke, terus terakhir berarti kotangan ya. Kotangan akan berubah jadi tan. Contoh, oke, satu contoh ya. Nah, contohnya misal aku mau cari nilai sin 240 derajat misal. Oke, oke, 240 derajat bisa kita ubah jadi apa nih maunya? Mau 180 plus 60 atau 270 min 30? Terserah. Hasilnya bakal sama. Hasilnya bakal sama kok ini. Oke, sekarang kita akan mulai kalau dia diubah 180. 180. Berarti kan gini. Bentar, aku pakai kuning aja. Oke, 240 itu bisa kita ubah tulis jadi apa? 180 derajat ditambah 60 derajat kan. Nah, di sini sin ketemu 180 derajat. Berarti tetap sin. Kita lihat di sini. Nah, tapi lihat sudutnya sekarang. Lihat sudutnya yang di sini. Nah, sudutnya ini dia di kuadran 3. Berarti nilai sinnya negatif. Oke? Berarti min sin berapa? Min sin 60 derajat. Oke, min sin 60 derajat berapa? Min setengah akar 3. Oke, lanjut. Contoh lagi deh. Um, tan... Bentar, jangan dulu. Oke, itu kan salah satu cara ya. Nah, yang berikutnya itu kita bisa ubah jadi gini. Atau 240 derajat bisa juga kita tulis sebagai 270 kurangi 30. Oke, sin ketemu 270, lihat di sini dia akan berubah jadi cos, ya kan? Cos. Nah, 240 derajat itu di kuadran 3 kan tadi, berarti ini negatif. Oke, berarti min cos 30. Nah, hasilnya sama. Min setengah akar 3. Gitu. Oke. Nah, oke, itu salah satu contoh ya bagaimana cara kita pakai ini. How do we use this? Oke, ingat sekali lagi tandanya ya, apakah plus atau min itu menyesuaikan dengan sudutnya yang di sini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang, nah, ini identitas. Oke, tadi untuk bagian awal yang di sini udah aku bahas sih sebetulnya di beberapa slide sebelumnya ya. Ini nggak usah dihafal deh, serius. Jangan membebani otak dengan menghafal ini. Jangan. Mending jangan. Karena ya pahami konsepnya ya untuk yang ini. Yang ini jangan dihafal. Beneran, ini nggak jangan dihafal deh. Ini tadi. Nah, oke. Oke, sekarang kalau identitas trigonometri itu sebetulnya kalau ini nggak perlu bagian yang di sini nggak usah ya. Yang ini nggak usah. Nah, sebenarnya nanti gini, identitas trigonometri yang menurut aku harus hafal, hanya dua, serius hanya dua. Yang pertama ini sama ini aja, udah, hanya dua itu, hanya dua itu, hanya dua ini. Pertama, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan satu, dan tan theta sama dengan sin theta bagi cos theta. Hanya dua itu yang perlu dihafal karena kalau kita mau tahu kotangan kan tinggal satu per tan ya. Nah, sekarang aku bahas dari sini. Nah, yang ini nih. Dari sini kita bisa dapat apa coba? Dari sini kita bisa dapat apa ya? Oke, sekarang kita tulis di sini. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta.
Oke, sekarang kalau aku bagi dengan bagi kedua ruas dengan oke, kalau aku bagi kedua ruas di sini dengan sin kuadrat theta, hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa ya ini? Kalau aku bagi dengan sin kuadrat theta, apa hasilnya? Berarti begini kan, 1 plus gini kan hasilnya. Oke, sekarang cos bagi sin. Apa tadi cos bagi sin? Kotan. Oke, Kotangan. kotangan kan? Nah, berarti ini akan jadi 1 plus kotangan kuadrat, ya kan? Sama dengan apa kalau gitu? Sepersin. Kosekan Kosekan. kan? Kosekan kuadrat theta. Nah, oke. Jadi sebetulnya untuk yang identitas yang ini, nggak usah dihafal. Karena kita bisa dapat ini dari atas ini sebetulnya. Nah, kita bisa dapat itu dari sini. Oke, sekarang kalau aku bagi dengan apa ya? Bagi dengan cos kuadrat theta, hasilnya apa? Jangan lihat yang di PPT ya. Oke, jangan di PPT. Bagi kedua ruas dengan cos kuadrat theta. Hasilnya apa kalau aku bagi kedua ruas dengan cos kuadrat theta? Tan kuadrat theta. Tan kuadrat theta. Oke, Tambah 1 oke, sama dengan sama dengan tan kuadrat. oke, sip. Oke, nanti dapatnya kan ini. Tan kuadrat theta plus 1 itu sama dengan sekant kuadrat theta. Nah, jadi dua identitas yang ini kalau aku bilang dia turunan dia rumus identitas turunan dari ini. Nah, ini turunan dari sini nih. Dia bisa diturunkan dari sini. Nanti kita akan dapat dua identitas. Yang pertama ini, yang kedua yang di sini. Ntar aku kasih kotak dulu. Nah, jadi nggak usah dihafal. Oke? Nggak usah dihafal. Nah, itu. Oke, oh ya. Oh iya. Gini, sekarang, oh ya, soal notasi ya, ini kadang banyak yang salah di sini. Oke, notasi. Kalau aku punya sin kuadrat alfa misal, ini maksudnya adalah nilai sin alfa itu kita kuadratkan, ya. Kita kuadratkan, oke. Tapi kalau aku nulisnya begini, sin alfa kuadrat, dia maksudnya sudutnya yang dikuadratkan. Dan ini jelas tidak sama dengan sin kuadrat alfa. Jelas nggak sama. Oke? Nah, dia nggak sama. Kayak gitu. Nah, tapi kita kan punya Nah, tapi kalau misal aku punya sin 2 alfa, maksudnya apa? Kalau ini maksudnya sudutnya itu 2 alfa, 2 kali alfa gitu. Oke? Itu soal notasi ya. Soal notasi yang ya kadang ada yang salah, masih ada yang bingung di sini ya soal notasi gitu. Oke? Nah, untuk bagian yang ini benar. Oke. Nah, ya satu lagi aku lupa. Sudut negatif. Sudut negatif. Nah, sudut negatif itu tadi di awal itu kan aku bilang kalau gini kan. Ya, sudut negatif. Biasanya kayaknya nanti bakal ketemu. Oke, tadi aku jelasin kalau sudut negatif itu dia kan secara jam-jam ya, mulai dari sini. Nah, berarti ini tetanya. Nah,
Perbandingan trigonometri untuk sudut negatif sebetulnya dia sama. Sudut negatif itu kan dia bisa ditulis 360 derajat min theta. Oke. 360 min theta kok di sini, ya kan? Atau ya udah, atau 30 min theta atau theta nih, ya. Tetanya tapi dari dia sama jarum jam. Nah, untuk sudut negatif itu nanti gini. Kalau kita punya cos min theta, itu sebenarnya nanti sama dengan cos theta. Oke. Kalau sin min theta, itu akan sama dengan min sin theta. Oke, tan theta. Tan min theta, sorry. Ini akan sama dengan min tan theta. Oke. Sama halnya nanti dengan kebalikannya, kalau ini berarti kosekan min theta. Itu sama dengan min kosekan theta. Oke. Sekan theta. Itu sama dengan sekan min theta, sorry. Itu sama dengan sekan theta. Kalau kotangen theta, itu sama dengan min kotangen theta. Nah, sin negatif itu kayak gini aja sebetulnya. Sama dengan sudut-sudut lainnya. Sama. Oh ya, satu lagi aku lupa. Nah, selain ini aku sebenarnya nyarankan, selain ini aku juga sebenarnya nyarankan untuk pembatas kuadran kayak 180 ya. 180 sama 270. Oke. Ada yang ketinggalan, maaf tadi. Dua ini. Nah, sebenarnya hanya ini aja kok yang perlu dihafal. Hanya dua baris pertama, yaitu sin dan cos. Hanya ini aja yang perlu dihafal. Oke. Nah, untuk sin 180 derajat itu 0, kalau sin 270 itu min 1. Oke. Cos 180 min 1 berarti tannya 0, yang ini 0, yang ini. Nah, itu. Oke. Jadi aku mau kasih kasih warna biru ini deh. Oke. Ini kalau saran dari aku ya, cukup yang ini aja. Cukup. Dah, hanya itu aja. Yang lain gimana? Gampang. Gampang dah. Karena kita udah punya identitas ini tadi. Kita udah punya ini tadi kan. Kalau kosekan itu sepersin, ya kan? Sekan itu seperkos, dan kotangan itu 1/tangan. Nah, bahasan terakhir untuk bagian pertama dari trigonometri ini adalah kita akan membahas sedikit soal grafik. Sedikit soal grafiknya. Dikit aja. Nah, untuk pembahasan grafik ini, aku akan ganti share screen aku ya. Aku akan ganti ke sini. Nah, aku akan mengajak kalian mengeksplor ini. Iya. Oke. Bentar ya. Bentar ya. Tab. Oke. Nah, itu. Yang akan aku share kali ini adalah ini. Oke. Grafik yang umum ya, yang umum itu dua. Bisa ditanya. Sama dengan sin X. Nah, sekarang kita akan mulai kenalan dengan sin. Grafik sin itu gimana? Nah, grafik sin itu kayak gini. Oke. Yang aku tunjuk yang ada di sini itu dari 0 sampai 2pi. Oke. Nah, kan tentu kalian masih ingat ya kalau di fisika itu satu gelombang itu kan dia terdiri dari apa? Satu bukit, satu lembah, ya kan? Nah, sama. Nah, tapi ini ada sebutannya. Satu gelombang ini dia kan panjangnya 2pi kayak gini kan. Ini kan 2pi kan satu gelombang. Nah, 2pi di sini itu merupakan periodenya, periode fungsi. Oke, ini periodenya. Nah, berikutnya kita punya amplitudo atau titik puncak ya kan. Nah,
amplitudo untuk fungsi sin itu di sini. 1, 1 dan min 1. Nah, ini amplitudo di sini. Jadi, kalau yang ini titik maksimum, yang ini minimum. Oke? Nah, sekarang kalau aku punya ini. Ya. Nah, ini aku gambarkan dalam satu bidang yang sama sekarang. Kalau X-nya aku ganti jadi 2X. Nah, pengaruhnya apa? Dia gelombangnya tuh panjangnya makin pendek. Pengaruhnya di situ. Oke, makin pendek. Kalau tadi periodenya 2pi untuk sin X ya, sekarang periode fungsi warna biru ini itu cuma pi. Periodenya pi. Nah, periodenya pi tapi amplitudonya sama. It remains the same. Amplitudenya tetap sama. Yang berubah apa? Salah satunya ini. Titik potongnya itu berubah. Titik potongnya ini berubah. Titik potong di sumbu X. Dia berubah. Nah, sama nanti kalau misal aku punya sin 4X misal. Nah, dia akan jauh lebih rapat lagi gelombangnya. Ya, akan jauh lebih rapat. Jadi kesimpulannya apa? Kalau sudutnya ini aku ubah-ubah ya, yang akan terjadi adalah kalau ini makin besar, gelombangnya itu akan makin rapat. Dia akan makin rapat. Sebaliknya, kalau ini aku ganti, jadi misal 0,25 deh. Nah, yang kan terjadi, grafiknya itu makin renggang. Nah, lihat di situ, ini makin renggang nanti. Yang warna hijau itu. Makin renggang dari grafik awal. Gitu. Ya, makin renggang. Nah, sekarang kita akan balik ke fungsi yang awal ini ya. Nah, sekarang apa pengaruhnya kalau dia digeser ke kiri atau ke kanan? Pengaruhnya gimana? Pengaruhnya gini. Contoh X min P. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan grafik yang awal. Nah, dari sini akan terlihat bahwa, nah, ini kan tadi grafik awalnya kan sin X. Nah, begitu X-nya aku ganti jadi X min P, dia akan bergeser. Bergeser ke kanan. Oke, ini akan bergeser ke kanan sejauh apa? Sejauh P. Oke, kelihatan ya? Dia akan bergeser ke kanan sejauh P. Oke, semua titiknya ini, dia bergeser sejauh P ke kanan. Oke, nah, sekarang gimana kalau gini, misalnya X plus P. Nah, yang terjadi adalah grafik ini aku geser ke kiri sejauh berapa? Sejauh P satuan. Kayak gitu aja. Nah, sejauh P, oke, ini contohnya. Nah, sekarang mari kita lihat pengaruhnya kalau kita geser ke atas bawah ya. Ini aku kasih contoh ini. Oke, nah pengaruhnya apa? Kalau aku geser atas bawah itu hanya di amplitudo aja. Yes, hanya di amplitudo. Yang lain sama, periodenya tetap sama, hanya amplitudo yang berubah. Kalau aku geser ke atas atau ke bawah. Oke? Nah, berarti kalau misal plus 3, aku geser yang ungu ini 3 satuan ke atas. Sementara yang hitam ini itu diperoleh dari grafik ungu ini yang digeser 2 satuan ke bawah. Ke bawah berarti gini. Oke. Jadi apa pengaruhnya? Nah, oke, tadi aku balik ke PPT ku dulu. Oke, kita balik. Nah, jadi apa pengaruhnya? Pengaruhnya gini. Kalau aku geser ke mana tadi? Geser pergeseran kurvanya ya, pergeseran grafik. Kita ke pergeseran grafik. Bentar, ada yang mau masuk? Aku mau admit dulu ya. Oke, udah. Oke.
pergeseran grafik fungsi trik fungsi secara umum ya. Nah, untuk kasus ini kita akan bahas fungsi trigono aja, fungsi trigonometri ya. Oke. Nah, pergeserannya tuh gini. Pergeserannya kalau dia digeser kalau dia geser ke kiri, geser ke geser ke bentar, 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 aku lupa. Ini ada bentuk umumnya, salah. Salah. Oke. Nah, jadi gini. Kalau misal aku punya grafik fungsi, aku punya persamaan fungsi ya. Fungsi trigono misal ini. Y sama dengan A sin terus apa ya? BX plus C gitu ya. Ini misal BX plus C plus D. Oke. Sebenarnya sin ini bisa aku ganti dengan cos, dengan tan. Itu bisa. Itu bisa kita ganti. Kita ganti karena dia grafik fungsi trigonometri, bentuk trigonometri kan, somehow. Nah, oke. Nah, berarti tadi aku punya persamaan grafik yang begini, misal ya. Nah, periode fungsi trigono, oh ya, sin ini bisa kita ganti dengan cos ya. Kalau tangan itu dia sifatnya agak beda. Sifatnya agak berbeda. Kalau grafik tangan, kosekan, sekan, kotangan itu beda. Oke. Nah, periodenya itu dia 2pi per B. Kalau di sini. Ini periode fungsinya. Oke. 2pi per B. Nah, sekarang pergeserannya gimana? Oke, pergeserannya gini. Kalau dia ini bisa plus minus ya. Nah, kalau dia ke kiri atau kanan itu di sini. Ke kiri atau kanan dia dipengaruhi oleh yang ini. Nah, dia dipengaruhi sama yang di sini. Ini ke kiri kanannya. Oke. Kalau atas bawah itu dia bergantung pada apa? Bergantung pada ini. Oke. Dia akan bergantung pada yang ini. Nah, bagian yang ini. Oke. Nah, itu yang menentukan dia bergeser ke apa pergeserannya. Nah, sekarang kalau yang warna ungu ini dia gini. Kalau ke kiri berarti dia belakangnya ini nanti plus C ya. Plus C. Kalau ke kanan ini min tandanya. Oke, min. Oke, sedangkan untuk pergeseran secara vertikal ke atas atau ke bawah itu kalau ke atas nanti tandanya yang di sini tuh plus D, yang bawah itu min D. Oke? Oke, kayak gitu ya pengaruh pergeserannya. Kalau A ini apa? Ini amplitudo. Nah, kalau aku bawa ke sini, ini menyatakan amplitudo. Nah, itu menyatakan amplitudo ya. Oke, plus D, plus D-nya ya. Oke, oh ya, amplitudo ini dia juga bergantung pada nilai ini ya, nilai apa D-nya. Nah, itu juga pengaruh di sini. Oke, amplitudo, secara umum dia A plus min D, mutlak A plus min D. Nah, amplitudo ini itu sebenarnya ini bisa dipakai sebagai indikator untuk kita tahu nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi. Itu bisa. Itu bisa kita pakai. Oke, amplitudo ini nilai min max gitu ya.
min max fungsi. Oke. Nah, ya, sebelum aku akhiri ini ya, aku mau share tab lagi ya. Oke, sekarang aku kasih contoh untuk fungsi trigonal lainnya ya. Kita akan kasih contoh untuk fungsi lainnya yaitu misal cos. Nah, grafik fungsi cos itu dia sebetulnya terlihat seperti ini ya. Nah, ini cos ya. Periodenya sama seperti sin, 2pi. Oke, yang ini 2pi. Terus berikutnya tangen. Nah, oke, untuk fungsi tangen ini dia punya asimptot. Oke, dia punya asimptot vertikal, yaitu ketika X sama dengan pi per 2 dan X sama dengan 3 pi per 2. Asimptotnya ada di situ. Asimptotnya ada di situ. Nah, oke, asimptotnya ada di dua ini. Pertama, pi per 2. Nah, ada dua asimptot di sini. Kalau untuk rentang dari 0 sampai 2 pi ya, asimptotnya itu di pi per 2 dan di 3 pi per 2. Kayak gitu. Oke, itu kalau tangen. Nah, sekarang kalau untuk kebalikannya sin berarti kosekan. PST berarti. Nah, untuk kosekan dia akan tampak seperti ini dan dia juga punya asimptot di sini. Nah, oke, ini kalau kosekan. Kalau sekan gimana? Nah, sekan tuh gini. Mirip dengan fungsi kosekan. Nah, mirip cuma ini tuh digeser. Ya, kayak ini tuh hasil pergeseran aja sebetulnya. Ya, mirip. Terakhir itu fungsi kotangan. Nah, ada bedanya. Ada dong. Oke, kita bandingkan dengan tangan. Iya. Gampangnya kalau tangan itu dia hadap ke dia gini, kayak hijau ini. Kalau kotangan itu gini. Nah, kayak gini sih fungsi kotangan. Kalau misalnya kalian mau main-main dengan grafik fungsi trigono, kalian bisa ke sini ke desmos.com/calculator atau bisa juga ini download GeoGebra. Oke, di HP ada, di laptop juga ada. Versi HP ada, versi laptop juga ada. Oke. Nah, oke, dan ya kita udah selesai. Oke. Oke, selesai. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau tanya? Atau ada yang perlu aku ulang mungkin? Dan oke, ada yang mau tanya mungkin? Ada yang mau tanya mungkin? Nggak ada ya kayaknya. Nggak ada ya. Oke, nggak ada yang tanya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, oke, ya udah kita udah selesai. Terima kasih ya, terima kasih udah meluangkan waktu ya. Dan sampai jumpa di seri belajar bareng yuk berikutnya. Oke, see you. Kalau tanya udah nggak ada. Makasih. Oke, untuk PPT sama link sama videonya nanti aku share ya. Begitu udah selesai yang ini. Oke? Oke, see you. Nah, oh ya, untuk seri berikutnya masih trigonometri ya. Kita ngelanjutin yang tadi. Oke? Masih ngelanjutin yang tadi. Oke, see you. See you. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Have a nice day semuanya.